Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membawakan sedikit materi mengenai desain kontrak syariah. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu kontrak syariah dan landasan hukum dari kontrak syariah. Kontrak syariah atau dikenal juga sebagai akad merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kontrak ini bertujuan untuk mewujudkan muamalah yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Adapun landasan hukum dari kontrak syariah itu sendiri ada dua. Yang pertama harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kontrak syariah harus didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang mengatur tentang muamalah, seperti menghindari riba, gharar, dan zalim. Kontrak syariah tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan zalim atau ketidakadilan. Dan yang kedua harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang ini mengatur tentang penerbitan surat berharga negara yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip dari kontrak syariah itu sendiri ada 10. Yang pertama ada prinsip keadilan. Setiap pihak dalam kontrak syariah harus diperlakukan dengan adil dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang kedua ada prinsip kerelaan. Kontrak syariah harus didasarkan pada kerelaan semua pihak yang terlibat. Yang ketiga ada prinsip transparan. Semua pihak yang terlibat dengan kontrak syariah harus jelas dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang menyembunyikan informasi penting yang dapat dipengaruhi keputusan orang lain. Dan yang keempat ada prinsip kebebasan. Para pihak dalam kontrak syariah memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk kontrak syariah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang kelima ada prinsip amanah dan kejujuran. Semua pihak dalam kontrak syariah harus bertindak dengan itikad baik, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang keenam ada prinsip tidak mengandung riba. Kontrak syariah tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu pengambilan bunga atau keuntungan yang tidak adil dan peminjaman uang. Yang ketujuh ada prinsip menghindari ketidakpastian. Kontrak syariah harus menghindari ketidakpastian yang berlebihan yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dan yang kedelapan ada prinsip menghindari perjudian. Kontrak syariah tidak boleh mengandung unsur perjudian, yaitu kegiatan yang melibatkan spekulasi dan resiko yang tidak terukur. Prinsip yang kesembilan ada prinsip menghindari kezaliman. Kontrak syariah tidak boleh mengandung unsur kezalan, yaitu perbuatan yang merugikan hak orang lain. Dan yang terakhir ada prinsip manfaat. Kontrak syariah harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Perbedaan dari desain kontrak syariah dan konvensional. Dari kontrak syariah harus berlandaskan pada prinsip Islam, yaitu menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utamanya. Sedangkan konvensional itu harus berlandaskan pada hukum positif negara seperti kitab, Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata di Indonesia. Dilihat dari objek kontraknya, kontrak syariah objeknya itu harus halal dan bermanfaat, tidak boleh mengandung unsur judi, najis, dan barang haram lainnya. Sedangkan konvensional itu objeknya bebas ditentukan selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Adapun dilihat dari isi kontraknya, kontrak syariah mencantumkan akad yang sesuai dengan syariat, seperti akad jual beli atau bai, akad sewa menyewa atau ijarah, akad bagi hasil atau mudharabah, dan lain sebagainya. Sedangkan konvensional itu mencantumkan identitas para pihak, menjelaskan objek kontrak secara jelas dan rinci. Itulah tadi materi singkat dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai rukun dan syarat sah kontrak syariah. Yang pertama adalah rukun, di mana rukun ini meliputi 3 bagian. Yang pertama adalah ijab kabul, di mana ijab kabul ini merupakan perkataan atau tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk melakukan transaksi ini atau desain dari kontrak ini. Yang kedua adalah serah terima barang, di mana serah terima barang ini merupakan di mana pihak pertama memberikan barang atau objek yang diakadkan atau dikontrakkan kepada pihak kedua.
Kemudian yang ketiga adalah pihak yang berkontrak, di mana ada pihak pertama sebagai pemilik barang dan pihak kedua sebagai pembeli atau penyewa. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat sah dari kontrak syariah itu sendiri. Yang pertama, untuk syarat kepada pihak yang berakad atau pihak yang terlibat dalam kontrak ini, yang pertama mereka harus cakap dalam hukum, di mana kedua belah pihak dari masing-masing yang berakad ini sudah mengetahui bagaimana cara dalam berakad dan tidak melanggar syariat dan hukum-hukum yang tertera. Kemudian mereka sudah ridha dan ikhlas pada saat melakukan akad ini. Yang ketiga mereka sudah mampu melakukan akad ini, di mana mereka sudah balik, sudah berpikiran luas dan dapat membedakan yang mana baik dan yang mana yang buruk. Yang kedua adalah objek barang, di mana syarat dari objek ini yang pertama harus suci dan halal, di mana barang-barang yang dikontrakan atau barang yang diakadkan ini merupakan barang yang bebas dari unsur haram dan unsur riba. Kemudian selanjutnya barang harus sesuai, barang dapat diserahkan, dan yang paling terpenting adalah barang harus tersedia pada saat akad. Selanjutnya adalah ijab dan kabul. Nah, syarat sah dari ijab kabul ini yang pertama, ijab dan kabulnya harus sesuai dengan syariah Islam. Yang kedua, ijab dan kabulnya harus pelafasannya atau tindakannya itu harus jelas dan juga tegas. Yang ketiga atau yang terakhir, ijab dan kabul ini harus dilakukan secara serentak, di mana ada pihak pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama itu jenis-jenis kontrak syariah. Yang kedua yaitu unsur-unsur penting dalam kontrak syariah. Yang pertama, al-bai' adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menukar barang dengan sesuatu yang senilai. Yang kedua yaitu ijarah adalah perjanjian sewa menyewa yang dimana bertemunya dua pihak, yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan, untuk menyewa suatu barang atau jasa dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian itu sendiri. Yang ketiga yaitu mudarabah, merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak yang dimana satu sebagai pemilik dari modal itu sendiri dan yang kedua sebagai pengelola modal. Yang keempat yaitu wadiah, adalah perjanjian adalah titipan dengan bentuk perjanjian yang mengatur penitipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Yang kelima yaitu qard, adalah perjanjian pinjaman dana tanpa imbalan dalam Islam. Dalam hal ini, seseorang mengembalikan pinjaman dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang keenam yaitu wakalah, merupakan perjanjian perwakilan dalam bentuk kesepakatan dengan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dan yang terakhir yaitu syirkah, adalah atau merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dan poin selanjutnya yaitu unsur-unsur penting dalam kontrak syariah. Ada 5. Yang pertama itu objek akad, harga akad, jangka waktu, penjamin atau saksi jika diperlukan, dan yang terakhir itu sanksi pelanggaran akad. Mungkin saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya teman-teman, tips dalam menyusun kontrak yang baik. Pertama yang harus ada yaitu gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, karena pelaku antara desain kontrak ini bukan hanya orang-orang yang berintelektual tinggi. Jadi alangkah baiknya kita gunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya,
pastikan semua isi yang berkontrak memahami isi kontrak. Nah, mungkin jangan sampai ada oknum-oknum yang menjebak kita dalam kontrak. Jadi perlu adanya pemahaman antara kedua belah pihak tentang isi dalam perjanjian kontrak syariah. Ada juga selanjutnya, yaitu masukkan semua unsur penting dalam kontrak. Nah, unsur penting di sini harus dimasukkan ke dalam kontrak karena jangan sampai di akhir ada perselisihan tetapi tidak ada dalam kontrak. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena jangan sampai keputusan terjadi hanya sebelah pihak saja kalau ada terjadi tetapi tidak dimasukkan dalam kontrak. Selanjutnya, sertakan sanksi pelanggaran yang jelas. Nah, ini juga teman-teman harus diperhatikan karena sanksi ini perlu ada dalam sebuah pelanggaran. Jadi jangan sampai ada oknum-oknum yang bertanda tangan dalam kontrak melakukan pelanggaran dengan seenaknya dengan alasan tidak ada peraturan dalam kontrak. Jadi itu perlu diperhatikan teman-teman. Selanjutnya, mintalah nasihat dari ahli hukum syariah. Ini juga sangat perlu ketika teman-teman kurang berkompeten dalam transaksi syariah. Jadi alangkah baiknya teman-teman memberi ahli hukum syariah untuk lebih jelasnya. Contoh kasus. Contoh kasus di sini yaitu jual beli rumah secara syariah. Nah, adapun contoh desain kontraknya yaitu yang pertama harus ada pihak yang terlibat seperti penjual atau pembeli. Nah, anggap saja di sini penjualnya yaitu Bapak Ahmad dan pembelinya Ibu Siti. Nah, ketika ada transaksi pasti ada objek. Objeknya seperti yang tadi contohnya rumah. Nah, misalnya ini rumah terletak di Jalan Sambaloge nomor 11. Harganya yang sudah disepakati yaitu 500.000. Selanjutnya, perlu ada syarat dan ketentuan. Nah, yang pertama, akadnya yaitu akad apa yang digunakan dalam melakukan jual beli. Nah, di sini menggunakan akad murabahah. Contoh kasusnya menggunakan akad murabahah. Selanjutnya, pembayarannya yaitu angsuran selama 5 tahun atau 60 bulan dengan margin keuntungan 10%. Adapun uang muka yaitu 100 juta. Nah, rincian pembayarannya, harga rumahnya kan 500 juta rupiah. Nah, uang mukanya 100 juta. Nah, sisa yang harus dibayar yaitu 400 juta rupiah. Marginnya kan 10%, jadi marginnya 40 juta rupiah. Angsuran bulanannya kan tadi selama 60 bulan. Jadi 440.000 dibagi 60 yaitu 7.333.333 rupiah. Nah, itu yang perlu dibagi, itu yang perlu dibayar per bulannya. Selanjutnya ada klausul khusus yaitu pembayaran dipercepat. Nah, pembeli boleh melunasi sisa pembayaran sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan penalti. Terlambat bayar, jika pembeli terlambat membayar angsuran, penjual tidak akan mengenakan denda tetapi akan memberikan waktu tenggang selama 1 bulan. Nah, jaminannya, sertifikat rumah akan menjadi jaminan sampai seluruh pembayaran lunas.